Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel Rest Area. Malam ini kita kedatangan tamu nih dari jauh. Coba bro, siapa namanya nih? Hamzah Alaria Hamzah. Dari mana? dari Bacan. Katanya punya pengalaman menarik tentang horor-horor nih. Ya sedikit lah. Coba, apa tuh? Mungkin bisa dibagikan? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Alaria. Saya ingin menceritakan tentang kejadian yang saya alami pada waktu SMA kelas 3 tahun 2019. Jadi pada suatu hari saya dan adik saya sepakat ingin rebutan buah. Tapi buah itu udah diizinin sama tuannya untuk diambil. Buah apa itu? Buah mangga. Tapi asalkan buahnya yang di bawah, jangan yang di pohon. Berarti yang jatuh-jatuh gitu. Jatuh, dipungut kan. Oke. Jadi lanjut cerita. Pada suatu malam saya kaget bangun. Yang saya tahu pada malam itu udah jam 4 subuh. Ternyata masih jam 2. Jarak dari rumah saya ke tujuan saya itu 250 meter. Saya buru-buru keluar dari rumah, melangkah dengan agak cepat karena ingin rebutan, gak mau ngalah sama adik. Jadi buru-buru. Pas udah hampir 50 meter sampai tujuan, ada sedikit kejadian yang ganjil. Ganjil ya? Ya. Di situ saya melihat sesosok wanita. Dia berdiri tegak, memakai baju warna putih. Dan di situ saya nggak merasa takut, atau yang saya pikir itu orang. Jadi kiranya orang? Kiranya orang. Mungkin tetangga atau apa? Iya, mungkin orang kerjain atau apalah. Tapi saya nggak peduli pada malam itu. Yang saya pikiran cuma mau buah. Tapi di situ tiba-tiba saya juga rasa takut. Di saat saya sekitaran jarak 3 meter sama itu orang, Sama perempuan tadi sama itu? perempuan, saya coba manggil, hey, hey. Dan di situ gue kayak gak ngerasa panik. Gue manggil terus, hey, lu orang apa hantu? Ah, di situ gue udah cemas kan. Terus? Cemas gimana tuh? Ya panik lah, Lari atau? lari. Nah, terus? Gue tiba-tiba lari jaraknya hampir 15 meter lah dari sesosok wanita atau perempuan. Dan gue mikir adik gue udah Duluan lari atau duluan ngambil? duluan ngambil. Nah, Gue balik lagi, tapi sosok itu masih ada, sosok perempuan masih di tempat yang sama? masih di tempat yang sama. Gue coba lebih dekat. Kalau hitung jarak palingan 3 jengkal lah, 3 jengkal. Jadi cukup dekat ya? Cukup dekat. Gue berusaha untuk lihat wajahnya tuh susah karena ketutup rambut. Tapi di saat itu gue mikirin kalau hantu gak mungkin, karena kan yang gue nonton di film rambutnya lurus semua. Nah, terus? Tapi yang gue lihat rambutnya nggak lurus. Kribo-kribo gitu? Ya kayak orang bilang krol gitulah, rambu-rambu gelombang. Ah, keriting-keriting.
Gue berusaha, ya gue tetap berusaha ngeliatin wajahnya, tapi nggak mampu, Nggak kuat gitu. nggak kuat. Kayak merasa tertekan. Hmm? Nah, Ya emang di tempat itu memang udah banyak cerita tentang ya hal-hal semacam itulah. kalau suasana sekitar pohon tersebut gimana? Sunyi, Banyak rumah-rumah atau gimana enggak. gitu? Rumah di situ sekitaran cuma 3 Hmm. rumah, dan itu jaraknya agak jauh, nggak berdempetan. Di saat itu gue panik, gue lari balik lagi. Ke rumah? Enggak, Kemana? balik ke ya jarak yang sama, karena takut kan. Terus? Sambil ngeliatin atau? Enggak ngeliatin, gue balik. Jadi Gue membelakangi balik. begitu? Terus gue nunggu hampir 5 menit lah. Gue coba-coba balik ke rumah kan. Yang awalnya gue pikir tadi jam 4, udah mau jam 5, gue coba buka HP gue. Dan gue tahu di situ ternyata masih jam 2.30. Di situ gue kaget. Pada awal gue bangun kan masih yang gue lihat itu jam 4. Ya. Kenapa sekarang jadi malah jam 2? Di situ gue panik. Jadi baru sadar kalau ternyata baru jam 2.30. Iya, pada saat itu gue baru sadar kalau ternyata masih jam 2.30. Pas ngeliat tadi, nah itu si perempuan ngambang di mana lah, kayak di pohon kayak di mana, di depan rumah atau di mana posisinya? Waktu yang saya lihat itu perempuan itu nggak ngambang, kan ketutup kain. Oh, jadi kakinya tuh ketutup kain Ketutup panjang. kain semua. Nah. Terus akhirnya adeknya gimana? Yang tadi itu katanya kan mau rebutan. Ketemu nggak? Pada saat itu adik gue memang masih tidur, Oh. Jadi dia belum datang. belum datang. Jadi tadi pertama ngiranya mungkin dia udah berangkat duluan. Iya, kiranya tadi udah berangkat duluan. Jadi buru-buru. Jadi gak ngecek lagi. Enggak. Jadi habis itu balik rumah selesai. Iya, selesai. Tapi habis itu gue balik lagi, Balik ke tempat tadi. balik ke tempat tadi. Nah, terus baliknya ngapain gitu? Baliknya mau ngeliat lagi kah atau masih mau berani ngambil mangga lagi gitu? Ya, pikiran gue pada malam itu sih masih mau ngambil, Masih mau ngambil ke masih sana. mau ngambil Tapi akhirnya ke sana juga. ke sana. Ke sana. Dan pada saat balik, sosok wanita sudah nggak ada, Jadi udah hilang. udah hilang, Masih dalam keadaan merinding kah atau udah enggak, udah enggak? Jadi takutnya udah hilang. udah hilang. Kan tadi katanya di situ banyak sering kejadian gitu. Hmm. Nah, itu lokasinya di sekitaran situ atau gimana? Kalau iya sering kejadian sih kalau di situ. Di situ pernah kejadian karena rumah itu kan udah ditinggal lama, nggak udah di Rumah kosong gitu. rumah kosong, udah hampir 3 tahunan lah. Yang di tempat si perempuan muncul tadi. Si perempuan muncul tadi. Tapi bedanya yang ini emang perempuan, cuman beda. Ya, tapi yang munculnya cantik semua. Oh, sebelumnya. Sebelum-sebelumnya tuh yang ada orang pernah lihat, Iya. ketemu itu cantik semua. Cantik semua. Gimana tuh kata orangnya? Malahan mata pun nggak bisa tembus. Mata nggak bisa tembus. Nggak bisa tembus. Maksudnya? Maksudnya kayak buram gitu. Jadi ngelihat perempuan tuh buram. Buram. Tapi Kan secara logika kan nggak mungkin kan dalam keadaan hujan terus ada yang pakai pakaian kayak gamis gitu yang agak mencolok. jadi dia pakai pakaian kayak daster gamis gitu. Gamis, dia Gamis. mencolok, iya.
Mencolok, warna-warna terang gitu. warna terang. Terus wajahnya ketutupkah atau Enggak. Kaki tutup. kayak kelihatan perempuan nyata gitu? Perempuan nyata. Terus yang lihat tuh gimana? Ya panik. Panik lari. Enggak, soalnya dia lihat dari dalam rumah. Oh, dia dari dalam rumah ke arah luar gitu. Nah, Kan terus rumahnya kan saling berhadapan. berhadapan. Jadi ngelihat dari dalam rumah ke arah luar, ada cewek-cewek di dekat pohon tuh, di sekitaran rumah. Sekitaran rumah di tangga-tangga. Oh, di tangga-tangga rumah yang Iya. kosong itu. Ada berapa itu? Ada 7. Ada 7. Ada 7. Cantik semua. Cantik semua. Yang di pikiran orang itu sih pasti kayak cerita rakyat lah, bidadari gitu kan. Jadi nganggapnya ini pasti bukan cewek, tapi bukan cewek yang kayak hantu-hantu gitu, tapi Kayak cewek-cewek yang dari Iya. zaman-zaman dulu gitu. Kayak mungkin penunggu di situ. Iya. Di situ juga sering gue alamin kayak kalau lewat kan udah lewat dari jam 11 kayak orang batuk gitu. Terus ada orang yang jalan, ada yang kayak masak gitu kan. Tapi kan udah anggap kayak biasa. Nah, si orang yang lihat tadi kan dia tinggal di situ. Pernah diganggu kah atau gimana? Diganggu secara langsung gitu? Enggak, Enggak. enggak. Jadi cuma dilihatkan dari jauh gitu. Terus nggak ada pergerakan kayak tiba-tiba ngilang, kayak muncul lagi, ngilang, muncul, nggak? Enggak. Terus selain itu apa lagi? Kayak yang pernah lah orang lihat di situ. Kalau soal itu sih saya kurang tahu. Itu memang bener-bener suasananya Iya, mencekam, seram gitu. seram. Berarti jarang orang lalu lalang lewat-lewat gitu. Jarang. Itu rumahnya di pedalaman kah? Maksudnya kayak dalam gang, masuk ke dalam gitu. Iya, agak kayak dalam hutan lah. Kan dulu di situ kan masih agak hutan, nggak ada rumah-rumah, paling banyak situ 8 rumah. Dan itu jaraknya jauh, Jadi masih banyak pohon-pohon gitu. masih banyak pohon. Oh, makanya pantas banyak orang lihat itu. Iya. Ketambahan rumah pun kosong juga. Jadi cerita horornya tadi sampai situ. Iya, Selesai. selesai. Nah, mungkin ada kesan atau pesan gitu yang disampaikan setelah mengalami ya pengalaman yang cukup mencekam dan menakutkan. Ya, buat teman-teman sih kalau pengen keluar malam atau jalan kemana atau kayak yang saya alami tadi, Nah, mohon agar diperhatikan lagi, jangan sampai gegabah kan. Jangan sampai alami seperti saya. Mungkin kalau yang imannya nggak kuat, woi, itu bakalan ya orang bilang apa? kesurupan. Kesurupan gitu Pingsan. kan, pingsan. Jadi jangan sok berani lah. Iya. Itu pengalaman ya terburuk lah Oh, jadi itu pengalaman terburuk yang pernah. yang pernah saya alami. Jadi terima kasih atas cerita dan ya berbagi pengalamannya lah. Cerita untuk malam ini cukup menarik yang dibagikan oleh Bang Hamzah nih, Pak Hamzah dari Bacan. Jadi ceritanya untuk series malam ini ya kami cukupkan sampai sini sajalah. Jadi terima kasih bagi para pendengar. Nah, sampai berjumpa di episode selanjutnya dan ya ini rest area cerita dari pinggir jalan.